Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya di siang hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah ya. Hari ini siapa yang tidak berangkat? Askar. Kenapa kok tidak berangkat? Sakit, Bu. Kita doakan ya, semoga Askar cepat sembuh. Kalian juga harus selalu jaga kesehatan ya. Kalau keluar rumah harus memakai masker dan harus sering-sering cuci tangan. Karena sekarang ada virus corona yang sangat berbahaya, sehingga kita harus menjaga kesehatan diri kita ya. Kita memulai pembelajaran di siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Kita berdua siap, gerak. Doa mulai. Selesai. Baik, kita di sini akan menyanyikan lagu nasional, yaitu lagu Halo Halo Bandung. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang mata pelajaran SBDP. Di mata pelajaran SBDP ini akan membahas tentang pola irama pada tarian daerah yang ada di Indonesia. Yang pertama, pola tarian vertikal. Pola tarian vertikal itu bentuknya seperti ini. Jadi itu berhadapan ya. Biasanya pola lantai vertikal itu digunakan pada tarian jaran kepang. Yang kedua, ada pola lantai tarian kecak. Kalian tahu enggak tari kecak itu berasal dari mana? Bali. Iya benar ya, kalau tari kecak itu berasal dari Bali. Tari kecak itu menggunakan pola lantai melingkar. Jadinya itu melingkar gitu loh. Kalian pernah nggak sih lihat tarian kecak itu seperti apa? Dia kan melingkar kan, jadi satu tangannya ke atas gitu kan, berkerumun gitu kan. Nah itu namanya itu pola lantai melingkar. Yang ketiga, ada pola lantai melengkung. Jadi setengah lingkaran seperti ini. Pola lantai melengkung ini biasanya digunakan tari pendet. Tari pendet itu juga berasal dari Bali, tapi biasanya ditarikan oleh wanita-wanita. Kalau tari kecak itu kan biasanya yang menarikan itu kan lelaki ya. Kalau tari pendet itu berasal dari yang menarikan itu wanita. Dan pola yang digunakan itu biasanya pola lantai melengkung. Apakah kalian sudah paham? Oke, materi SBDP sudah selesai. Selanjutnya kita akan bertemu di hari berikutnya dengan materi yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Ada yang tahu apa itu teks narasi? Tidak. Ibu kasih tahu ya apa itu teks narasi. Teks narasi adalah salah satu jenis pengembangan paragraf dalam sebuah tulisan yang rangkaian peristiwa dari waktu ke waktu dijabarkan dengan urutan awal, tengah, dan akhir. Teks narasi juga dibagi menjadi 4 jenis, yaitu ada narasi informatif, narasi ekspositorik, narasi arsitik, dan narasi sugestif. Teks narasi juga memiliki beberapa ciri-ciri, diantaranya menonjolkan unsur perbuatan atau tindakan. Terus yang kedua, dirangkai dalam urutan waktu. Yang ketiga, berusaha menjawab pertanyaan. Terus yang keempat, ada konflik. Di depan kalian sudah ada contoh teks narasi. Boleh kalian baca. Silahkan yang pertama yang mau membaca siapa dulu? PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia adalah badan pemerintah yang dibentuk ketika zaman penjajahan Jepang, sehingga badan itu memiliki nama Jepang, yaitu Dokuritsu Jimbi Tenkai. Badan ini terbentuk pada tanggal 7 Agustus 1945 dan diketahui oleh calon presiden pertama RI, yaitu Insinyur Soekarno. Izin dari pembentuk PPKI sendiri diberikan oleh Marsekal Jepang bernama Hisaichi Terauchi yang saat itu berada di Saigon. PPKI sendiri dibentuk setelah BPUPKI dibubarkan dan keberadaannya ada sebelum pembentukan MPR beranggotakan 21 orang yang terbagi dari 3 bagian wilayah Indonesia serta 1 orang pembantuan dari golongan etnis Tionghoa. Beberapa perubahan dihadirkan ketika pembentukan PPKI seperti perubahan dalam teks proklamasi dan beberapa pasal UUD serta sila dan Pancasila. PPKI menjalankan 3 kali sitting yang menentukan beberapa hal. Sidang pertama PPKI berisi pengesahan UUD, memilih presiden dan wakil presiden, dan membentuk Komite Nasional Indonesia sebagai badan awal yang bertugas membantu tugas presiden sebelum terbentuknya MPR dan DPR. Sidang kedua berisi membentuk kementerian serta pemerintahan daerah dan membagi provinsi menjadi 8 bagian dan juga menentukan gubernur di setiap provinsi di Indonesia. Sidang ketiga berisi pembentukan Komite Nasional secara resmi, membentuk partai-partai nasional dan badan keamanan rakyat. PPKI dibubarkan pada tanggal 29 Agustus 1945, di mana setelah mendapatkan beberapa pertimbangan pembubaran PPKI dikarenakan tugas badan tersebut yang telah usai sehingga pemerintah telah siap menjalankan tugasnya. Baik, yang tadi kalian baca itu salah satu contoh teks narasi. Tujuan menulis karangan narasi yaitu hendak memberikan informasi atau wawasan dan memperluas pengetahuan. Yang kedua, memberikan pengalaman estetis kepada pembaca. Apakah kalian sudah paham? Paham. Baik, Ibu akan menjelaskan materi yang selanjutnya. Baik, di sini Ibu akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu materi tentang siklus air. Air banyak digunakan di dalam kehidupan manusia, yaitu
baik untuk mandi, memasak, mencuci, dan lain-lain. Kalian tahu nggak sih dari mana datangnya air? Enggak. Nggak tahu ya. Baik, di sini Bu akan menjelaskan. Di sini ada gambar ya, Ya. proses terjadinya siklus air. Air yang terdapat di permukaan bumi mengalami penguapan. Ini ya, kalian bisa lihat ya, di sini tuh ada air laut. Terus karena terkena sinar matahari, air yang mengalami penguapan berubah menjadi uap air. Kemudian uap air naik ke tempat yang tinggi seperti ini, ke sini. Terus habis itu akibatnya air mengalami pengembunan sehingga membentuk butiran air. Jadinya tuh seperti ini, jadi awan kayak gini. Butiran-butiran air yang jumlahnya sangat banyak ini kemudian membentuk awan. Di tempat yang amat tinggi dan dingin, butiran air dapat membeku. Jika butiran air di awan cukup besar, butiran akan jatuh ke tanah. Jadi itu akan datang hujan, akan turun hujan. Ini ya, kalian lihat kan? Ini airnya tuh bakal turun ke tanah lagi. Terus habis itu peristiwa jatuhnya butiran-butiran air ini disebut presipitasi. Presipitasi dapat berupa hujan, es, dan salju. Air hujan yang jatuh ke bumi sehingga sebagian meresap ke dalam tanah. Jadi itu kan udah jatuh hujan. Jadi itu airnya bisa meresap ke tanah lagi atau mengalir ke dalam laut lagi melalui sungai. Terus habis itu air yang ada di sungai kembali mendapat panas dari sinar matahari, mengalami penguapan. Proses ini berlanjut sampai terjadinya hujan kembali. Jadi itu namanya siklus itu pasti berputar. Air laut kembali lagi ke laut karena air laut terkena sinar matahari. Jadi itu air laut itu datangnya kan dari apa? Air itu kan datangnya dari air laut yang terkena sinar matahari kan. Nanti itu kan bakal datang hujan. Habis itu proses itu bakal berputar terus-menerus. Kegiatan manusia yang mempengaruhi siklus air diantaranya yang pertama yaitu penebangan hutan. Kalian tahu nggak sih penebangan hutan yang berlebihan itu akan menyebabkan apa? Yang pertama apa? Hutan gundul. Ya, terus Tanah longsor. ya benar ya. Hutan gundul tidak dapat menyerap air. Ketika turun hujan, air akan mengalir langsung ke sungai dan akhirnya ke laut. Karena tidak ada penahanannya, aliran itu deras sehingga dapat mengikis tanah, lapisan atau humus, akibatnya tanah menjadi tandus. Selain itu, hutan gundul juga dapat menyebabkan banjir. Yang kedua itu ada pencemaran. Pencemaran itu sangat mempengaruhi proses siklus air karena pencemaran yang terjadi di laut karena laut adalah bagian terbesar dari bumi. Misalnya pencemaran minyak di laut menyebabkan laut itu tertutup dengan minyak semua. Minyak akan menghambat proses penguapan. Akibatnya jumlah uap air yang membentuk awan akan semakin berkurang sehingga hujan yang turun pun semakin sedikit. Yang ketiga ada pembangunan daerah perkotaan. Daerah perkotaan menjadi semakin sempit karena banyaknya dibangun rumah, gedung,
dan jalan aspal. Akibatnya semakin sempit pula lahan hijau yang berfungsi untuk menyerap air sehingga dapat mengganggu siklus air. Baik, di sini Ibu akan memberikan kalian soal ya. Baik, apakah sudah selesai? Sudah. Silakan yang pertama dibacakan oleh Mas Lano. Salah satu kegiatan manusia yang bisa merusak hutan adalah mendirikan cagar alam. 2. Proses mengalirnya ke dalam tanah melalui permukaan tanah itu sendiri dinamakan infiltrasi. Terus yang selanjutnya dibacakan oleh Anu ya. 3. Perbedaan alat istiadat dan setiap daerah perlu kita sikapi dengan saling menghargai. 4. Contoh tarian di Indonesia dengan pola lingkaran adalah tari kecak. 5. Tarian-tarian yang memiliki setiap daerah di Indonesia menggambarkan tradisi dan tata kehidupan daerah tersebut. Baik ya, pembelajaran di siang hari ini sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.